Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sista Anindita Pinastika Haningtyas, peserta Latsar CPNS golongan 3, gelombang 5, tahun 2021. Hari ini saya akan menjelaskan resume materi pembelajaran komitmen mutu. Yuk kita simak videonya. Nah, kita mulai ya. Apa sih komitmen mutu itu? Sebagai konsep manajemen, Porter dan kawan-kawan mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya dalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan 3 hal, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi atau menjadi bagian dari organisasi. Sedangkan mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan. Mutu harus berdasarkan pengalaman nyata pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Karena mutu itu dirasakan, maka mutu itu dapat juga dikatakan sebagai persepsi. Karena persepsi timbul karena perbedaan respon dari yang menerima pelayanan dan masih banyak lagi konsep mutu sesuai sudut pandang dan substansinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja kita dalam suatu organisasi. Sebagai seorang ASN, kita harus mengenal organisasi, tujuan organisasi, serta peran kita dalam tugas dan sejauh mana loyalitas individu dibangun untuk tetap menjadi anggota suatu organisasi. Kita juga harus sadar sebagai pelayan publik, sadar sebagai pelaksana, dan sadar akan keutuhan diri yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat 5, bahwa ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dituntut untuk penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Karena tuntutan di zaman digital saat ini, tuntutan untuk memenuhi mutu ke arah yang sesuai perkembangan kepuasan sangat dipengaruhi oleh kepraktisan layanan dengan mengedepankan ide baru, kreasi, dan inovasi. Nah, sekarang kita akan membahas konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan. Efektivitas menunjukkan ketepatan capaian target layanan, dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Contohnya adalah dengan membuat kerangka acuan kerja tiap bulannya. Efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Contohnya ketika saya diminta untuk mengambil APD bantuan BTT ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, maka saya sekalian mengambil vaksin COVID-19 agar tidak terjadi pemborosan waktu kerja, biaya ongkos, dan tenaga yang dikeluarkan. Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Contohnya dengan mengganti etiket obat dari kertas dengan plastik obat yang sudah terdapat instruksi cara penggunaan di depannya. Hal ini akan menghemat waktu pelayanan resep obat. Yang terakhir adalah konsep mutu layanan. Mutu layanan pada dasarnya menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga customer merasa puas. Hal ini dapat diukur dengan membagikan survei kepuasan pelanggan. Nah, berikut adalah perilaku yang mencerminkan nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang kedua, melayani dengan ikhlas sepenuh hati. Yang ketiga, melindungi dan mengayomi. Yang keempat, berkomitmen kepada kepuasan customers. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, berikut adalah penerapan komitmen mutu saya
sebagai apoteker di Puskesmas Gangkelor, Kota Bogor. Yang pertama, merevisi SOP sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali, agar dapat mengetahui apakah SOP tersebut masih relevan dengan pekerjaan sehari-hari atau tidak. Yang kedua, membuat kerangka rencana kerja setiap bulan, agar waktu kerja dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, bekerja sesuai standar pelayanan minimal kefarmasian di puskesmas agar mutu pelayanan tetap terjaga, seperti waktu tunggu obat non racikan harus kurang dari 60 menit dan obat racikan kurang dari 30 menit. Nah, gimana teman-teman? Mudah dipahami kan materinya? Terima kasih sudah menonton video saya. Semangat Latsar ya teman-teman semua.